Pemirsa, 5 hari usai diresmikan, jalur sepeda di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur masih dilintasi oleh pengendara sepeda motor. Tentu saja ini tidak sesuai dengan tujuan disediakannya jalur sepeda. Informasi selengkapnya akan disampaikan Muhammad Reisa dari Rawamangun, Jakarta Timur. Reisa, menurut pantauan Anda di pagi hari ini, bagaimana pemanfaatan jalur sepeda di Jalan Pemuda? Apakah pengendara sepeda akhirnya bisa melintasi dengan nyaman jalur di sana? Ajeng, jika dikatakan nyaman, belum sepenuhnya nyaman begitu digunakan oleh para pengendara sepeda, karena dari pantauan kami saat ini pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ini merupakan jam masuk kantor dan juga masuk ke sekolah di daerah Jalan Pemuda di Rawamangun, Jakarta Timur ini. Kami memantau memang banyak sekali daerah perkantoran, kemudian sekolah, sehingga ini menyebabkan banyaknya para pengendara sepeda motor yang kemudian memarkirkan kendaraannya di pintu-pintu masuk dari perkantoran maupun juga sekolah, sehingga ini cukup menghambat laju dari para pengendara sepeda yang memasuki di laju sepeda yang berada di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur ini. Selain itu juga tadi kami masih melihat masih ada para pengendara motor yang masuk atau melaju di dalam perlintasan jalan sepeda yang berada di Jalan Pemuda ini, sehingga ini juga cukup menghambat dari laju para pengendara sepeda. Dan bahkan tadi kami memantau bahwa pengendara sepeda ini bahkan harus berhenti sejenak, kemudian bahkan juga harus keluar ke jalur jalan biasa begitu untuk menghindari adanya kepadatan dari parkir liar ataupun juga parkiran motor yang berada di depan kantor ataupun juga sekolah yang berada di Jalan Pemuda ini. Namun tadi sekitar 30 menit yang lalu dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah tiba untuk memantau ataupun juga menertibkan sejumlah para pengendara motor yang parkir ataupun juga menerobos jalur sepeda yang berada di Jalan Pemuda ini. Tadi kami mendapat informasi bahwa dari petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga akan melakukan patroli setiap 3 jam sekali, ini menggunakan sepeda juga, kemudian juga tadi menggunakan mobil untuk memantau agar tidak adanya para pengendara sepeda motor yang masuk atau tetap menerobos jalur sepeda. Namun juga ada beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan dari pemanfaatan jalur sepeda ini, utamanya terkait dengan papan penanda bahwa ini merupakan jalur sepeda, karena dari pantauan kami saat ini masih minim sekali penanda bahwa ini merupakan jalur sepeda. Ini hanya ada penandanya di ujung Jalan Pemuda, itu pun juga hanya satu. Kemudian kami memantau bahwa saat ini pun jalur sepeda ini hanya dibatasi oleh kerucut lalu lintas, kemudian juga dibatasi dengan tali pembatas, sehingga ini cukup sempit begitu jalurnya, hanya sekitar 1,5 meter. Ajeng. Ya, lantas Reisa, sampai kapan masa uji coba jalur sepeda ini akan diberlakukan? Untuk masa uji coba, Ajeng, untuk fase pertama yang sudah diresmikan pada Jumat minggu lalu ini di sepanjang 25 km dari Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur ini menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan di Jakarta Pusat, rencananya sudah diuji coba sejak tanggal 20 September 2019 hingga nanti tanggal 19 November 2019. Sementara untuk fase kedua dan juga fase ketiga, untuk fase kedua sepanjang 23 km yang membentang dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat menuju ke Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan akan diuji coba pada tanggal 12 Oktober hingga tanggal 19 November 2019. Sementara untuk fase ketiga, yakni sepanjang 15 km membentang dari kawasan Tomang, Jakarta Barat hingga ke Jatinegara, Jakarta Timur akan mulai diuji coba pada tanggal 2 hingga 19 November 2019. Artinya untuk semua fase ini, akhir masa uji cobanya ini akan berakhir pada tanggal 19 November 2019, dan nantinya setelah uji coba akan dikenakan sanksi bagi para pengendara motor yang tetap menerobos jalur sepeda ini. Untuk sementara demikian, Ajeng, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Muhammad Reisa melaporkan langsung dari kawasan Jalan Pemuda, Jakarta.